Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, sucikan dan lembutkan hati kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Ibrani pasal 8. Ibrani pasal 8 ayat 7 sampai ayat 13. Ibrani pasal 8 ayat 7 sampai 13. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama tidak bercacat, tidak akan ditarik lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikianlah firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahan. Puji Tuhan. Perjanjian yang baru bicara hal Taurat. Perjanjian yang lama bicara hal Taurat, tapi perjanjian yang baru bicara hal kasih Yesus. Kasih Yesus. Maka tidak seorang bisa mengenapi Taurat. Satu salah, semua gugur. Tapi Yesus menggenap hukum Taurat. Yang genapi semua hukum yang lama diganti dengan hukum kasih. Kasih kepada Allah, kasih sesama manusia. Bagian salib, 4 hukum ditujukan kepada Allah, 6 hukum pada manusia. Itulah kasih. Itulah kasih Yesus yang luar biasa. Kalau perhatikan firman Allah pada ayat 12, sebab aku akan menaruh belas kasih atas kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kapan kita ingat? Kita mengaku dosa. Ketika kita mengaku dosa, darah Yesus akan menyucikan segala dosa kita. Darah Yesus akan menyucikan segala dosa kita, sebagaimana 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia tidak akan mengambil segala dosa kita dan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan. Puji Tuhan, semua karena kasih Tuhan, karena pengorbanannya, oleh karena cintanya. Kita bisa datang kepada Dia kalau kita berdosa. Tapi kalau kita berdosa, jangan ingat akan firman Tuhan 2 Petrus 2 ayat 22. Babi kembali pada kubangan, anjing pada kubangan. Entah, tapi kita tidak. Artinya orang masih dosa diampuni kembali lagi. Tapi kita sudah diampuni, kita tidak berbuat dosa. Amin. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti apa
Amin. Terima kasih Bapa di surga buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Dan kami boleh diberkati oleh Tuhan, oleh firman-Mu semua karena Engkau menghargai, menjunjung tinggi akan pengorbanan jiwa kita. Dan setiap perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, apa jadi kebutuhan yang Kau cukupkan. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apa juga. Berkati presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para MNDs, para relawan, para TNI Polri, biar mereka berikan mereka takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan